situ beta mau masuk, ada keperluan apa di sini tidak bisa masuk selain tamu VIP dan panitia. Dia bilang, Pak ini presiden masih ada kok Pak. Sudah sampai di SMP 5 sana, kejar saya lewat naik mata sini di bandara sudah. Habis itu tarik motor sudah sampai di bandara juga tidak bisa punya kesempatan. Akhirnya beta bikin ke pelampiasan begitu di beta punya TikTok dan soalnya sangka itu sama Gerindra. Welcome back to BNS Podcast. Apa kabar Pak Saudara semua? Senang rasanya Kak Andi bisa menyapa lagi BNS Squad yang lagi nonton saat ini di spesial program kalian BNS Podcast yang sonde asal beomong. Dan untuk episode kali ini kita kehadiran bintang tamu yang inspiratif yang akan berbagi cerita menariknya bersama BNS Squad yang lagi nonton saat ini. Ada pemuda dari Sabu, Kakak Noberson Sonlena ya, Noberson Sonlena. Ini adalah pekerja seni, lebih tepatnya pelukis dan juga konten kreator. Kenapa? Karena setiap karyanya itu selalu dipublish di kanal TikTok-nya. Dan baru-baru ini ada cerita menarik karena Kak Sonlena ini ternotis oleh Mindra, sebutan sebagai admin Gerindra, karena dia sempat menggambar atau melukis wajah dari presiden kita Pak Prabowo Subianto. Kira-kira cerita menariknya seperti apa? Kita langsung kenalan sama Kak Sonlena. Kita berikan tepuk tangan dong buat Kak Sonlena. Kak Sonlena, thank you ya sudah hadir di BNS Studio. Dan hari ini kita bakalan bincang-bincang santai aja. Ini luar biasa sekali ya, sampai ternotis loh sama akun Gerindra Pusat. Biasa kita panggilnya Mindra. Ini sangat-sangat familiar di kalangan anak muda. Kenapa? Karena setiap kali balas-balas komen ini Mindra dikenal cukup-cukup nyentrik ya ketika balas komen. Dan kemarin sempat di kanal TikToknya Kak Sonlena sendiri pada saat gambar Pak Prabowo, Mindranya juga mampir tuh ke situ. Berkomentar Kakak. Berkomentar ya. Iya, ini menarik sekali ya. Dan di sini juga sudah ada karya dari Kak Sonlena. Lukisan ini didedikasikan untuk Pak Prabowo Subianto, presiden kita nih guys. Ini keren banget nih karyanya. Ini Kak Sonlena, kita tanya-tanya nih sebelum akhirnya kita menuju ke kenapa sampai bisa dinotis sama Mindra. Siap. Nah, Kak Sonlena ini kan asli adalah pemuda Sabu. Iya, Sabu Kakak. Terus ke Kupang, memang tinggalnya di Kupang atau seperti apa? Dari Sabu datang ke Kupang tuh untuk berkuliah Kakak. Oke. Setelah selesai kuliah dan masih menunggu tes PPG karena tidak lulus, jadi kembangin bakat yang ada saja untuk bagaimana beta bisa menghasilkan untuk melanjutkan hidup hari-hari di Kupang Kakak. Tinggalnya sendiri di Kupang? Sendiri Kakak. Tinggal di kos-kosan? Di kos-kosan yang sekalian beta bikin itu sebagai tempat kerja. Wow, maksudnya tempat kerja, tempat berkarya untuk melukis gitu ya. Ya, Kak. Oke, pemuda Sabu hijrah ke Kupang untuk mengemban pendidikan gitu ya, berkuliah. Sudah selesai kuliahnya berarti ya? Sudah Kak, dari bulan Februari 2024. Sarjana apa kalau boleh tahu nih? Sarjana pendidikan, lebih tepatnya guru pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Oke, guru pendidikan bahasa dan sastra Indonesia tapi jago lukis. Ya kan? Ini luar biasa. Ini bakatnya sudah terlihat ini sejak kapan sih, Kak Son? Kalau untuk senang dan suka dengan gambar itu mulai dari kecil Kakak. Karena waktu masih kelas 1 SD itu orang tua kasih buku, pena, dan pensil itu hanya sedikit yang ditulis begitu. Kebanyakannya gambar. Nah, misal nanti suruh pulang sekolah mungkin ketemu pohon-pohon apa di jalan gitu, nanti pulang digambar. Perahu di pantai juga kita gambar sampai di hukum oleh orang tua begitu. Nanti sempat jangan mengamuk buku, ya. Orang tua sempat gitu. mengamuk. Ya, karena kan tidak sesuai dengan peruntukannya begitu kan. Oke. Sempat seperti apa sih sampai orang tua kayak, lu nih kok Son belajar malu melukis terus atau lu menggambar terus? Itu sampai kena hukumannya tuh seperti apa? Yang paling diingat lah. Untuk dimarahin sih tidak pernah dimarahin. Tapi karena sebenarnya beta ini kan masuk SD itu 2006 ya Kakak. Oke. Ya karena sakit jadi ditunda sampai 2007.
Dan sebelum masuk SD itu saya sudah bisa baca, sudah bisa hitung begitu kan. Karena kan beta kan kelahiran tahun 99 dan masuk 2007 SD itu sangat tua lah begitu kan untuk angkatan beta itu. Dan untuk hitung-menghitung itu beta pun bab mama sudah meragukan. Tapi karena ada tugas dan lain sebagainya nanti membuat buku kotor, buku tulis itu begitu nanti yang akan dimarahin oleh guru begitu, ketakutan mereka begitu. Jadi mereka bilang, "Jangan terus-terus digambar begini." Dia bilang gitu. Nanti beli buku baru lagi gitu. Beli buku baru, habis itu nanti kita dipanggil dari pihak sekolah karena tidak sesuai dengan peruntukan begitu. Oke. Jadi sebenarnya memang dari keluarga itu tidak melarang untuk tidak pernah melarang untuk menggambar asal di buku gambar gitu, bukan di buku tulis gitu ya. Emang waktu itu tidak dikasih buku gambar? Di sana tidak ada fasilitasnya kakak. Ya, yang kita ini kita cerita Sabu ya, di Sabu. Ya, di sana tuh waktu beta kecil itu pensil warna sih ada, tapi dia pun pensil itu ya begini saja dah. Itu mungkin yang tidak hanya orang-orang tertentu yang punya begitu, Kak. Tidak semua kalangan punya begitu. Maksudnya emang susah dicari di Sabunya atau memang untuk saat itu memang kayaknya belum bisa untuk beli dulu gitu loh. Susah, Kakak. Di sana tuh yang paling hanya buku, pena, pensil saja yang dijual untuk peralatan-peralatan untuk kembangan minat dan bakat ya, berupa seni dan apa itu. Mereka di sana tidak menyediakan itu. Sehingga yang kita pakai itu apa adanya begitu demi kesenangan, hobi begitu Kak. Iya. Tapi memang orang tuanya juga pekerja seni atau seperti apa? Tidak Kakak. Beta pun mama itu hanya bisa tenun dan beta pun bapak itu tidak punya jiwa seni sih sama sekali ya. Kecuali mungkin memang tulisannya saja yang sampai sekarang beta sudah jadi sarjana pun beta akui kalau jarang sarjana punya tulisan sebagus orang tua dulu begitu. Iya. Kalau boleh tahu Bapak kerjanya apa? Petani rumput laut. Oke. Jadi memang jauh ya, maksudnya tidak ada korelasi antara ini kok bisa sampai dapat bakat seninya dari mana gitu. Sampai teman-teman pun heran, lu pun bapak mama tidak ada yang bisa seperti lu ini dan lu keluar jadi anak yang begini. Mungkin dari buyut gitu. Mungkin dari buyut belum ada pensil dan buku sih. Ya mungkin ada yang jiwanya mungkin saja mereka gambarnya di daun lontar mungkin ya. Mungkin ada yang jiwanya memang aslinya seniman kayak mungkin penyanyi kah atau apa gitu, memang tidak ada ya. Tidak ada yang beta tahu Kak. Iya, jadi memang ini bakat yang dari SD dan akhirnya terus diasah sampai dengan saat ini gitu. Lumayan jadi pekerja seni. Senang menjalaninya Kak. Iya. Duitnya banyak nggak? Khususnya untuk pekerja seni yang ada di NTT ya? Beta sudah tahu yang lain ya, tapi untuk beta cukup untuk melanjutkan hidup walaupun tidak membuat beta terlihat lebih banyak duit dari teman yang lain gitu. Tapi apa yang beta butuh beta bisa sanggupkan begitu Kak. Misalkan kayak makan minum, uang kos tidak pernah terlambat dan lain sebagainya, itu cukup begitu untuk hidup. Nah, ini tuh laki-laki yang bertanggung jawab nih teman-teman. Ini luar biasa ini. Dan kita melihat langsung karyanya saat ini, ada karya yang dilukis ini masih salah satu ya, gitu ya. Ini lukisan khusus didedikasikan buat Pak Prabowo ya. Ini kapan kira-kira mau dikasih? Kalau punya kesempatan dan bisa sampai ke tempat tinggalnya Bapak Presiden itu mungkin bisa dilihat. Amin. Beta sudah punya fasilitas untuk sampai ke sana sih. Iya, amin. Atau mungkin Bapak Presiden yang datang di Kupang datang lagi, ada kunjungan kerja lagi, terus dapat kesempatan untuk pergi lihat. Ya kan, Bapak gimana terus pergi ke sana dan mudah-mudahan ya mudah-mudahan pas pampresnya kasih jalan langsung kasih ke Bapak gitu kasih izin begitu ya. Iya, karena memang waktu Kak Andi juga sempat nih kepoin di media sosialnya Sonlena sendiri kan sempat juga berfoto sama Pak Jokowi gitu ya, sama beberapa tokoh-tokoh politik baik di daerah maupun nasional gitu. Nah, kalau dilihat hampir seluruh karyanya itu yang digambar atau yang dilukis itu adalah tokoh-tokoh politik. Emang Sonlena ini pengen jadi apa? Jadi tokoh politik juga kah atau seperti apa? Karena kan orang-orang yang terjun di dunia politik atau orang-orang yang memang mereka itu dalam tanda kutip tenar tuh Kakak, pasti semua orang pengen lah ketemu dengan orang-orang seperti itu. Nah, dibarengin dengan niat saya ingin punya foto bersama dengan mereka sebagai sesuatu yang beta bisa tunjukkan ke
beta punya diri sebagai apresiasi gitu. Salah satu caranya untuk bisa bertemu mereka tuh dengan beta membawa pun karya yang diharapkan nanti mereka akan bisa memberikan kesempatan pada beta untuk mungkin memberikan lukisannya atau ambil foto dengan mereka begitu. Oh, jadi ternotis ya. Mudah-mudahan bisa dengan strategi seperti itu bisa ternotis sama timnya atau mungkin juga beliaunya sendiri gitu ya. Dan sejauh ini kira-kira sudah ternotis sama siapa aja? Selama ini kalau di daratan Kota Kupang itu kakak Irma Rihi. Oke. Kakak Irma Rihi yang woman from Rhode Island ini. Oke. Habis itu ini kakak Ben Kaboaks, kakak Bosan, kakak Marisa Dilak. Oke. Oh, memang sering gambar ini teman-teman. Memang figur-figur yang ya. Figur-figur yang sudah terkenal di Kota Kupang gitu. Iya. Kalau tokoh politiknya? Tokoh politiknya Bapak Gus Dur, Bapak. Oh, Pak Gus Dur juga sempat dikasih, maksudnya digambar karyanya. saja. Digambar. Karena salah satunya idolanya itu Gus Dur. Oke. Pak Habibie, Pak Jokowi, Bapak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Mahfud. Iya. Yang sampai ke tangan beliau-beliau ini nih karya yang mana? Yang sudah kalau disampai ke tangan itu kayaknya belum kakak. Itu hanya mereka lihat di media sosial saja. Kalau yang Pak Ganjar itu yang waktu datang kampanye di Kota Kupang itu yang beta minta tanda tangan dan dikasih tanda tangan di karya saya. Dan itu disimpan sebagai sesuatu yang nanti harapannya bisa bernilai ke depan. Gitu, kan. Jadi kamu yang simpan, gitu. Jadi waktu itu tidak sempat kasih, iya kan? Waktu dengan Pak Jokowi itu karya kamu dikasih atau tidak? Maksudnya diambil oleh Bapak atau tidak? Tidak kakak. Kan niat untuk ke Pak Jokowi itu kan selain ingin melihat langsung presiden yang beta pilih langsung begitu pertama kali dalam hidup beta ikut pemilu kan pilih presiden begitu kan. Pengen punya foto bersama begitu kakak. Tapi beta di katedral itu tidak berkesempatan untuk bertemu karena Bapak Presiden itu langsung masuk dalam kintal, setelah peresmian dia langsung jalan. Beta justru tidak ada harapan lagi bahwa bisa bertemu dengan Presiden. Sampai di depan ballroom itu kalau tidak salah, itu macet kak. Macet. Habis itu kan keamanan banyak di situ. Mereka bilang putar lihat atas di sini Presiden lagi makan siang. Jadi dia belum berangkat ini, masih di sini nih dalam arti. Jadi beta putar, turun kembali dan di situ kan sudah dibikin pengamanan gitu, tidak bisa masuk sembarang gitu. Ada Pak tentara satu bilang, "Lu pegang apa tuh?" "Ini lukisan Bapak Presiden Jokowi." "Nah, lu mau ketemu presiden ya?" "Kalau punya kesempatan sangat-sangat mau," bilang gitu. Nah kalau begitu, biar beta bawa lu di tengah-tengah situ, tinggal lu punya kreativitas sekarang ini, bagaimana ini lukisan presiden bisa lihat. Karena di situ sudah banyak orang dan medannya memang miring. Beta angkat dia pun tangan begini, sama saja nanti beta angkat juga itu lukisan dipilih dari orang punya kepala yang begitu banyaknya itu. Jadi demi supaya beta bisa tinggi sendiri, beta naik di atas tong sampah kakak. Wah itu tong sampah juga bau neraka lah orang bilang begitu. Sangat-sangat tidak enak. Tapi demi mempertahankan posisi bisa berbeda sendiri di situ. Walaupun kena marah dari keamanan, tetap beta menjaga posisi. Dan ketika orang sudah histeris, Pak Jokowi. Nah, beta tunggu mereka reda. Setelah mereka sudah sedikit diam, beta naik ke atas yang menurut beta lebih tinggi yang bisa dilihat oleh Presiden gitu. Beta teriak, "Pak Jokowi!" gitu. Kan Bapak Presiden ini sudah dalam mobil ini, sudah dikawal oleh ini Pas Pampres ini. Dia lihat sekeliling gini, baru dia tunjuk. Ini Pas Pampres bilang, yang mana Pak? Yang ada pegang gambar. Ya. Karena posisi banyak orang di depan itu otomatis beta sudah bisa nyebrang. Jadi ini Pas Pampres yang gendong beta seperti anak bola begitu yang bawa ke sampingnya Bapak Presiden dan diturunkan di situ dengan bilang janji, jangan tarik tangan Bapak. Ya. Siap, beta bilang gitu. Habis itu Bapak Presiden lihat dan berbincang-bincang. Puji Tuhan beta mendapat nasihat sih dari Bapak Presiden. Ini nasihat dari Pak Jokowi? Iya, omong dan beta jabat tangan, beta lihat begini, beta pun tangan lebih besar. Tapi dia lebih putih gitu kan. Habis itu ini, dia minta gambarnya, dia lihat, dia Bapak coret-coret begini. Gambar pakai apa? Ini pakai pensil warna Bapak. Dan beta kasih tahu, Bapak ini beta buat dari Desember 2022, Desember 2023 baru bisa bertemu dengan Bapak. Habis itu dia bilang, bagus. Biasa kan dia punya suara ketawa tuh, gitu saja. Jadi beta langsung dengar langsung begitu. Habis itu dia
apa pegang beta di pundak sini di atas samping mobilnya itu dia. Nanti kalau jadi orang tetap rendah hati dia. Dan itu yang menjadi semangat untuk beta sampai hari ini. Dan beta yakin kalau beta lukis orang-orang yang terkenal itu pasti ada kata-kata dari mereka atau tindakan dari mereka yang setidaknya membuat beta semangat dan bisa berkarir seperti mereka nanti walaupun dalam bidang berbeda begitu kan. Betul. Wow, luar biasa ya. Ini sangat menginspirasi, penuh dengan kegigihan dan akhirnya bisa dapat foto juga dengan Bapak Jokowi dan akhirnya diberikan nasihat pula. Ini juga sempat dinotis tuh sama Gerindra Pusat atau biasa kita panggil anak-anak Gen Z, milenial panggilnya Mindra gitu. Apa yang terjadi setelah akhirnya dinotis? Setelah cerita pertamanya begini kakak, karena Susun dapat kesempatan untuk bertemu dan memberikan lukisan secara langsung kepada Bapak Presiden. Beta lemas kakak begitu, karena berusaha dari pagi, lemas. Usaha dari pagi itu sudah tidak diberikan izin oleh keamanan dan siang pun sudah terasa sangat panas begitu kan. Kamu standby dari jam berapa waktu dari jam Pak 6 Prabowo datang di Muhammadiyah ya waktu itu ya? Iya, datang di Muhammadiyah tanggal 4 itu. Iya. Ini pagi jam 6 itu beta sudah standby di Hotel Harper. Wangi lah orang bilang lah ya. Dan waktu beta sampai di sana ada pihak keamanan yang kenal beta bilang, lu lagi. Setiap kali presiden datang, lu usah dia bilang gitu. Ini kan waktu Pak Jokowi datang terakhir di Kupang sebelum jadi masyarakat biasa lah dalam tanda kutip gitu kan beta jupi kak. Dan itu beta punya lukisan juga diambil oleh Pas Pampres ke dalam masuk dalam pesawat. Dan mungkin sudah kenal waktu itu jadi dia langsung omong gitu, lu lagi. Di sini tidak bisa. Di Muhammadiyah saja. Nanti sampai di sana kalau punya kesempatan nanti kami bantu dia. Tapi kalau tetap di sini nanti kami amankan ini kakak punya lukisan ini. Karena beta mau kasih sendiri sudah Pak, biar beta di Muhammadiyah saja. Sampai di Muhammadiyah sekitar jam 8 kalau tidak salah. Tapi sudah sangat panas, Mas. Pagi begitu juga panas. Karena sudah bisa punya kesempatan di UCBS itu beta mau masuk ada keperluan di sini tidak bisa masuk selain tamu VIP dan panitia dia bilang gitu. Beta putar lagi di gedung keuangan. Diblokir juga di situ. Habis itu di jalur Korem itu SMK SMA di situ ya. Itu juga diblokir. Akhirnya karena suhu panas itu beta justru sudah makan minum paginya pulang. Makan minum. Pantau di YouTube. Anak kos ya, kasihan ya anak kos. Pantau di YouTube dan beta sudah dramatikanya ini semua selesai ini Pak Presiden punya pidato jadi beta standar sini nanti sampai sana sudah pas selesai bisa bertemu. Tapi sampai di sana betanya di Pak Polisi belum sampai masuk ya. Nah, Pak ini Presiden masih ada kok Pak. Sudah sampai di SMP 5 sana. Kejar saya lewat naik mata sini di bandara sudah kan. Habis itu beta tarik motor sudah sampai di bandara juga tidak bisa punya kesempatan akhirnya beta bikin ke pelampiasan begitu di beta punya TikTok dan sangka itu dinotis sama Gerindra dan beta itu tahu karena beta setelah itu kan sudah capek mungkin tidur hanya kawan-kawan kasih bangun ama ini Gerindra ada notis lu punya apa itu lu punya VT sudah banyak itu beta cek begini sudah ratusan ribu yang nonton dan like juga hampir 500 ini komentar hampir sekarang udah hampir berapa per hari ini ya per hari ini viewsnya sudah 1,2 juta. 1,2 juta. Iya. Wow. Dan sudah lama setelah beta balas ini admin Gerindra ada Bapak Fernando Suarez yang kontak. Iya, wakil ketua ya satu dewan Provinsi. DPR provinsi ya. NTT. Dan setelah itu beta dipanggil ke kediamannya Bapak Fernando Suarez untuk bagaimana lukisannya difasilitasi untuk bisa sampai kepada Bapak Presiden. Wow. Begitu Kak. Dan hal yang sangat terkesan dalam beta punya hidup, beta bisa video call dengan Wakil Menteri Komdiji. Ya, itu sangat luar biasa dan beta senang karena setidaknya beta rasa itu sebagai hadiah ulang tahun sih dari Tuhan untuk beta karena tanggal 30-nya kan beta ulang tahun dan beberapa hari karena lu rasa diri karena bangga sih Kak. Iya, Pak Wamen Komdiji Angga Raka Prabowo ya. Iya, sempat juga kan di notis di akun Gerindra kalau nggak salah sudah sempat diposting ulang. Diposting ya. Iya. Pada saat video
call bersama dengan Bapak Wamenkum Digi dan ada di kediamannya Bapak Fernando Suarez. Iya, itu keren Itu yang banget diposting loh. ulang. Kita aja pekerja ini kreatif khususnya di bidang digital aja jarang tuh. Bahkan kayaknya belum pernah diberi kesempatan untuk ngobrol sama Pak Wamen ini ya. Tapi Anda beruntung banget loh. Keren. Tapi Iya. grogi-grogi juga sih. Grogi juga ya. Tapi keren ya, mudah-mudahan nanti pasti Bapak kayaknya sudah terima deh. Bapak sudah terima dan mudah-mudahan nanti pas Bapak datang lagi, karya ini bisa diberikan lagi ke Bapak secara langsung ya. Amin. Amin. Ya, Kak. Kita doa Harapan aja ya. Doa aja mudah-mudahan Pak Prabowo kunjungi Kupang lagi. Terus akhirnya si Son Lena ini dapat kesempatan untuk bisa bertemu langsung dengan Bapak, berfoto dan memberikan karyanya. Iya. Nah ini kalau boleh tanya-tanya ya soal kayak Boleh, Kak. harganya seperti apa kalau Boleh. misalkan nih ada BNS Squad yang di rumah yang lagi nonton tapi tertarik, saya kayaknya juga mau pesan, mau juga beli nih karya dari Kak Son Lena ini. Kira-kira untuk ini ukurannya berapa? Ukuran A3, Kak. ini A3. Kalau ini A3 kalau digambar seperti ini kira-kira berapa duit ini maksudnya? Sebenarnya harganya tidak menentu sih, Kak. Oke. Cuman setiap kali ada orang yang meminta jasa beta untuk membuatkan lukisan mereka punya itu, beta hanya bisa kasih kisaran atau standarnya saja. Tarif lah ya, tarifnya. Standarnya kalau untuk yang ukuran sebesar ini dia dari 450 lah, itu paling mudah sudah. Kalau paling murah ya? Iya, paling murah 450. Sudah dengan frame-nya semua itu, mereka tinggal pajang saja. Kalau untuk ongkir kayak pengiriman keluar dari NTT itu mereka yang tanggung sendiri. Tapi Jelas kalau dong, packingannya ya beta kan? yang tanggung. Ya. Ekspedisi kan tidak ada yang mensponsor Anda kan? Iya, jadi memang mulai dari tarifnya itu mulai dari 400. Ya. Tapi 450.000 nggak terlalu murah apa? Karena menurut beta yang penting bisa membantu orang dan tidak terlalu. Beta juga tahu bahwa masih ada orang yang lebih hebat menggambar daripada beta. Makanya beta masih pakai alat-alat yang juga standar saja begitu. Jadi harganya standar juga. Artinya dalam hal ini beta juga tidak boleh menggunakan apa yang beta punya untuk mengambil lebih banyak daripada orang punya begitu. Wah, menarik nih ya. Tuh dengar. Ini banyak banget insight yang kita bisa dapat nih dari obrolan bareng sama Son Lena. Tapi kalau yang A4 dia dari paling murah tuh 250. A4 lebih kecil ya, berarti lebih kecil, ya. Ini seukuran A3. kertas, fotokopi atau print yang A2 biasa bisa nggak? A2 kalau sebenarnya bisa saja, Kak, cuman kertasnya tidak ada di Kota Kupang dan kita tidak bisa lukis di kertas seperti karton. Mungkin bisa, tapi untuk dia punya kualitas itu tidak bagus karena mungkin kalau dicoret terlalu sering atau diarsip terlalu banyak di situ nanti kertasnya terkelupas. Oke, Ya. jadi ini A3 harganya sekitar ya mulailah dari 450 ribuan, sedangkan A2 lagi A4 ya. A4 itu sekitar 250. Ya, 250 begitu. Untuk yang hitam putih. Kalau warna dia beda lagi, Kakak. Iyalah, butuh effort juga ya. Ini kalau sehari kayak gini biasa butuh berapa lama kamu gambar? Kayak misal contoh nih ya, ada satu project saya pesan gambar muka saya. Kira-kira butuh berapa hari baru saya bisa dapat gambarnya? Lama pengerjaannya itu paling cepat 4 hari, Kak. 4 hari? Iya, 4 hari. Jadi 4 hari itu satu? Ya, satu lukisan. Satu lukisan. Ya, satu lukisan. Itu ya referensi yang kita gunakan itu ya mudah begitu kan. Maksudnya tidak terlalu rumit begitu. Tapi kalau yang sudah berbatik atau bermotif-motif itu bisa 1 minggu lebih lah gitu. Artinya kita memang fokus kerja di situ saja. Makanya kalau ada orang yang bilang pung mahal begitu, memang mereka kan tidak merasakan. Ini Son paham, maksudnya 4 hari nih maksudnya dan membuat sebuah karya kan juga kadang-kadang butuh mood yang stabil ya. Pastinya gitu. itu. Apalagi gambar gitu kan. Gitu. Kamu biasanya gimana cara kamu untuk bisa melawan rasa bad mood begitu. Bad mood atau kondisi mood yang tidak stabil tapi pesanan ini lagi banyak, orderan lagi banyak yang masuk atau pekerjaan banyak yang harus dikerjakan. Kalau lagi mungkin suasana hati tidak bagus begitu, Kak, atau mungkin karena kehabisan uang atau apa begitu.
Terlalu jujur. Biasanya beta pergi ke kawan yang punya gitar atau teman karaoke gitu, nanti beta pinjam untuk beta main di kos. Kalau sonde ikut-ikut vokal grup di gereja. Oh, kamu gitu. bisa nyanyi? Sedikit. Oh, wow. Seperti yang kemarin viral itu, semua orang bisa nyanyi. Oh iya. Benar. benar. Dan habis itu kalau untuk menghilangkan kayak rasa jenuh atau rasa bosan dalam diri untuk kerja itu nonton karya orang yang dia tuh memang sudah value-nya memang sudah lebih banyak di atas kita gitu. Itu yang membuat kita semangat nanti, yang kalau dia bisa, kita juga bisa. Otomatis semangat untuk kerjanya kembali lagi gitu. Yang penting kenyang. Oke, betul ya. Jadi memang betul-betul bisa menyalurkan bakatnya juga, diapresiasi karyanya, dapat juga dari sisi finansialnya gitu ya. Jadi memang Tuhan begitu kan. Luar biasa. Sebenarnya cita-cita kamu ke depannya bakalan terus kamu kembangkan bakat kamu ini, atau akhirnya kamu akan menjadi anak NTT yang juga melirik PNS sebagai pekerjaan yang sangat ideal buat kamu? Kalau dalam beta punya mindset sekarang kakak, kalau menjadi seorang PNS itu puji Tuhan ya, PNS puji Tuhan ya. Tapi kita tidak harus menggantungkan kita punya harapan untuk menjadi itu saja. Masih banyak hal yang sebenarnya anak muda seperti kita ini bisa lakukan dengan cara mungkin kita mengasah kita punya kemampuan, mungkin apa saja skill kita begitu. Itu kita harus kembangkan supaya lewat apa yang kita punya itu, talenta yang kita punya, kita bisa mendapatkan kehormatan mungkin juga membantu kita dalam kita punya ekonomi. Habis itu membuat kita punya hidup ini menjadi inspirasi lah untuk orang-orang yang misalkan ke beta gambar, lukis gitu, ya harapannya beta bisa menjadi inspirasi, semangat buat orang-orang yang dulunya juga tidak punya apa-apa dalam menggambar, tapi karena kegigihan dan keinginan untuk menjadi lebih baik, dan beta bisa sampai di posisi yang sekarang ini. Dan banyak beta punya adik-adik SMA yang di Sabu sana, kakak nanti kalau datang tolong ini bantu katong atau ajar katong bagaimana tuh. Dan menurut beta itu sudah menunjukkan bahwa beta itu sedikit menginspirasi adik-adik, dan itu menurut beta puji Tuhan sudah bisa begitu, daripada membuat orang jengkel lebih baik membuat orang terinspirasi gitu kan. Iya benar. Ini banyak banget orang-orang yang suka buat orang kesel, tapi sudah bisa buat orang senang. Dan kamu hadir untuk menjadi sosok yang bisa berbagi inspirasi buat lebih banyak orang lagi. Nah, sebagai anak NTT, apa sih harapan dari Sonlena? Karena pekerja mungkin hari ini yang dilirik ya, atau mungkin diundang podcast di sana sini baru Sonlena nih misalkan, ya kan? Tapi masih banyak nih pekerja-pekerja kreatif atau pekerja-pekerja seni yang di luar sana juga yang butuh juga untuk diperhatikan. Sebagai anak NTT, Sonlena mengharapkan apa sih dari pemerintahan kita ini loh? Misalkan mungkin dari apresiasi, mungkin fokus tersendiri untuk anak-anak pelaku kreatif dan seni kah, atau seperti apa? Gitu. Dari Pemkot sama Pemprov ya? Iya. Kalau dari beta sendiri untuk bapak-bapak mungkin ibu-ibu yang sudah memegang kekuasaan di daerah atau di kabupaten dan kota, sebenarnya kita manusia ini semua itu punya potensi. Cuman karena mereka mungkin tidak punya kesempatan atau mungkin mereka terbatas dan mereka tuh akhirnya tidak menjadi apa yang seperti mereka pikirkan, mereka beralih. Jadi untuk itu harapannya ke depan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota memperhatikan mereka itu mulai dari sekolah mungkin atau pelatihan-pelatihan tertentu yang berkaitan dengan minat dan bakat. Itu menurut beta penting diperhatikan, baik dalam menyanyi, baik dalam apapun itulah begitu. Pokoknya diperhatikan baik-baik, jangan hanya mengharapkan mereka tunggu menjadi besar orang yang terkenal loh, baru nanti pemerintah mulai klaim ini kami punya atlet, kami punya kita anak. Jangan tunggu menjadi orang gitu, itu nanti mereka merasa tidak dianggap perjuangan mereka, itu seperti pemerintah merampas hak mereka untuk dibanggakan itu. Jadi menurut beta tolong lebih diperhatikan. Diperhatikan, diberikan kesempatan-kesempatan seperti pelatihan-pelatihan atau pengadaan-pengadaan tertentu yang
membuat mereka bisa lebih berkembang lagi gitu kan. Betul. Dan yang paling penting juga adalah kehadiran pemerintah untuk juga mendukung ini Iya. bukan cuma hanya memberikan pelatihan, tapi juga gimana caranya untuk membuka akses juga Iya, ya, siap. akses market yang baru buat anak-anak bisa menampilkan karya mereka, Iya. atau akhirnya juga bisa menjual karya mereka ke ke lingkup yang lebih luas Di gitu publik ya. lah begitu kan. Iya, benar sekali gitu. Itu yang diharapkan oleh Sunlena ya. Iya, harapannya seperti itu supaya lebih banyak orang-orang yang kreatif di Kota Kupang. Pokoknya di seluruh NTT sini. Menurut saya banyak manusia-manusia yang mereka tuh punya bakat yang luar biasa karena itu kesempatan dan keterbatasan yang menghambat mereka. Dan sebenarnya itu bisa diatasi oleh pemerintah yang mungkin yang turun tangan dalam hal itu. Oke, Sunlen, tadi kita menarik lagi sedikit ya terkait dibantu sama Pak Fernando, dibantu sama Pak Mateus juga Iya, ya? Pak Mateus. Mateus, dan sempat ngobrol sama Pak Wamen Komdiji. Kira-kira apa sih yang ingin disampaikan sama semua orang-orang yang sudah akhirnya membantu gitu ya make it happen, karya kamu bisa sampai ke Jakarta? Tentunya terima kasih banyak kepada admin Gerindra yang sudah memfasilitasi, Bapak Fernando Suarez, Bapak Mateus Suarez yang sudah memfasilitasi karya saya sehingga nanti bisa sampai kepada tangannya Bapak Prabowo. Tidak lupa juga beta berterima kasih yang banyak-banyak, yang tulus kepada semua saudara-saudara netizen dimanapun berada yang sudah mendukung, yang sudah bantu mention akun Gerindra Pusat, dan puji Tuhan usaha teman-teman tidak sia-sia dan beta merasakan itu sebagai sesuatu yang teman-teman berikan yang sangat luar biasa, yang tentunya beta tidak bisa balas, hanya doa tulus teman-teman tetap menjadi orang baik semuanya. Begitu kakak, kira-kira. Iya, benar sekali ya. Kita berikan tepuk tangan dong buat Kak Sunlena yang hari ini sudah mau untuk berbagi kisah inspiratif ya bersama kita di BNS Podcast, dan mudah-mudahan ini terus berkarya ya. Jangan padamkan api semangat karya kamu ya, harus terus menyala. Siap, ya, kakak. harus menyala terus kakak ya. Dan pastikan untuk kita mengharapkan ada karya-karya yang lebih bagus lagi ke depan, dan mudah-mudahan akan muncul juga anak-anak NTT seperti Kakak Sunlena ini yang juga percaya diri, bangga dengan karya yang mereka buat dan berani untuk mereka upload di sosmed mereka gitu ya. Dan kedepannya semakin banyak putra-putri NTT yang juga bisa menginspirasi satu dengan yang lainnya gitu. Thank you so much buat Kak Sunlena sudah berbagi kisah ya. Banyak hal yang sebenarnya Kak Andi ingin tanyakan, tapi memang kita... Beta juga berterima kasih sudah dapat kesempatan bisa ngobrol di podcast Mbak Omong Non-Stop Kupang. Iya, mantap kan? Orang hebat semua. Iya. Terima kasih juga. Sunlena juga orang hebat, ini keren-keren. Ini kameramen juga, thank you ya. Dan semua timnya yang ada, terima kasih banyak. Iya, thank you so much ya buat kakak itu di sana, di sini semua. Makasih banyak. Pokoknya buat semua BNS Squad ya, ini memang menjadi tugas daripada program ini, yaitu selalu menghadirkan orang-orang yang memang mampu untuk speak up, yang mau untuk speak up dan mau untuk berbagi kisah-kisah inspiratif yang telah mereka lalui atau mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Dan buat BNS Squad untuk terus dukung channel ini pastinya dengan cara like, comment, share, and subscribe, karena hanya ada di Mbak Omong Nonstop yang obrolannya kita sama-sama ngomong sonde asal Mbak Omong ya. Oke, karena hanya ada di Mbak Omong Nonstop yang obrolannya sonde asal Mbak Omong. Sampai jumpa di next episode berikutnya.